Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pembelajaran pertama, pokok bahasan pertama kita adalah pengantar akuntansi. Jadi untuk menghemat waktu, saya harap ditonton seluruh video terkait mata kuliah ini, ya. Oke, mungkin sekilas tentang pengantar perlu diketahui apa itu arti dari akuntansi itu sendiri. Ya, akuntansi ini bisa dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan itu yang kalian pelajari mungkin sebelum masuk kuliah itu ada ilmu pengetahuan alam, IPA, ilmu pengetahuan sosial, ya, ada pengetahuan sains ya, yang berhubungan dengan sains ya, karena akuntansi ini termasuk salah satu bidang ilmu pengetahuan. Jadi akuntansi ini termasuk salah satu ilmu pengetahuan. Nah, akuntansi ini juga dibilang seni. Ya, kenapa dibilang seni? Karena di situ ada poin ya, ada karakter dari akuntansi itu sendiri ya, seninya itu adalah seimbang ya. Jadi akuntansi emang disebut harus seimbang ya. Seninya ada, seni apa? Seni dalam mencatat. Kenapa dibilang seni? Karena akuntansi itu ada seni mencatatnya. Sama seperti melukis mata seperti ini, melukis hidung seperti ini. Nah, akuntansi dibilang seni karena untuk akuntansi ada tata tertib dalam mencatatnya. Ada aturan-aturan dalam melakukan pencatatannya, seni mencatatnya, ya. Nah, aturan-aturan itulah kenapa dibilang akuntansi itu adalah seni. Nah, kemudian akuntansi ini disebut juga teknologi. Kenapa dibilang teknologi? Karena memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan, maka diperlukan suatu informasi. Nah, informasi itu didapatkan, salah satu informasinya itu berupa dari informasi keuangan yang ada di dalam perusahaan. Nah, kenapa akuntansi dibilang sebagai teknologi? Ya, karena teknologi sendiri ya sudah memperbaharui ya, teknologi kan tidak ujuk-ujuk datang ya. Teknologi baru berkembang seiringnya berkembangnya teknologi. Nah, akuntansi juga mengupdate pengetahuan akuntansi di dalam teknologi ya. Jadi akuntansi bisa kita bilang juga sebagai teknologi. Ya, jadi akuntansi ini juga disebut sebagai teknologi atau dipandang juga sebagai teknologi. Akuntansi ini juga merupakan alat institusi sosial ya. Jadi akuntansi ini ada metodenya, ada pedoman mengukurnya. Kemudian untuk metode pedoman itu ada di akuntansi. Contoh metode yang kita pelajari di situ ada metode perpetual, ada metode periodik ya, kemudian ada pedoman pengukurannya ya, ada seperti pencatatan persediaan bisa menggunakan metode FIFO, LIFO, average, pencatatan penyusutan aset tetap, ada metode penyusutan, ada yang metode garis lurus, saldo menurun ya. Nah, makanya dibilang akuntansi ini adalah sebagai teknologi ya. Ada teknologi yang membantu untuk mengambil keputusan perusahaan. Oke, nah ini ya intinya akuntansi sebagai seni ya, pencatatan, penggolongan. Jadi seni membuat mata seperti apa, membuat mulut seperti apa, itu kan seni ya. Nah, tapi kita seni di sini dalam melakukan pencatatan. Seni mencatat bagaimana? Oh, mencatatnya ada akun debit, ada kolom debit, ada kolom kredit, ada kolom tanggal, ada kolom akun ya, kemudian digolongkan. Nah, yang dibeli pensil tapi ketika dicatat bukan pensil. Nah, digolongkan. Oh, pensil termasuk golongan dari aset lancar. Aset lancar masuk ke dalam golongannya, digolongkan lagi, dia masuk ke dalam perlengkapan. Nah, itu adalah seni ya. Transaksi itu diringkas, digolongkan ya, kemudian dinilai dengan angka ya dalam bentuk satuan uang.
Nah, inilah arti dari akuntansi itu sendiri. Itu menurut si AICPA. Nah, akuntansi sebagai ilmu pengetahuan ya, karena akuntansi ini ada proses identifikasi, kan dibeli barang. Identifikasi, oh ini pembelian barang. Nah, kemudian diukur. Oh, mengukurnya dibeli sekilo. Nah, itu ibarat ada proses di situ. Sebelum dilakukan pencatatan ada proses. Prosesnya apa? Diidentifikasi, diukur. Nah, informasinya bagaimana? Nah, kemudian bagaimana yang harus dilakukan dalam pencatatannya. Ya, jadi sehingga akuntansi ini dibilang ilmu pengetahuan karena di situ ada proses di dalam setiap siklusnya. Oke, dianggap sebagai teknologi, ya akuntansi ini merupakan jasa. Ya, kenapa jasa? Karena kita tahu ya, perusahaan itu harus ada informasi untuk menjalankan suatu perusahaan. Ya, ini terkhusus di dalam perusahaan, organisasi ya yang berjalan. Nah, di situ ada manajemen. Manajemen ini akan berjalan baik jikalau ada informasi. Salah satu poin terbesar informasi yang harus diketahui oleh perusahaan adalah informasi keuangan perusahaan sendiri. Ya, informasi yang diberikan kepada perusahaan juga berbentuk informasi kuantitatif, ya, angka, ya, dan bentuknya uang. Angka dan umumnya adalah bentuk uang, ya. Nah, intinya tetap adalah mengambil keputusan karena manajemen tidak bisa akan berjalan jikalau informasi yang didapat kurang memadai. Misalnya perusahaan tidak ada melakukan pencatatan penjualan. Nah, ternyata mau beli barang, dibeli barang tapi dana nggak ada. Kok bisa dana nggak ada? Padahal nggak mencatat. Seandainya perusahaan mencatat, ternyata setiap penjualan perusahaan melakukan penjualan kredit, sehingga dana penjualan tersebut ya mandat di para piutang, ya, sehingga dana kas itu tidak ada. Tapi karena tidak adanya informasi pencatatan, informasi keuangannya seperti itu, tidak dilakukan pencatatan, ya, sehingga ngambil keputusan bisa tidak efektif atau tidak efisien, ya. Nah, inilah pentingnya akuntansi yang bisa dianggap sebagai ilmu pengetahuan, seni maupun teknologi. Nah, jadi apa peranan si akuntansi ini? Ya, akuntansi ini ya bisa kita terapkan di dalam individu maupun badan. Ya, badan ini bisa berbentuk organisasi maupun perusahaan. Ya. Nah, peranannya ya tadi yang disampaikan, pasti akan mendapatkan informasi keuangan. Ya, kemudian pengembangan sistem pembukuan. Ya, pengembangan, kenapa pengembangan sistem pembukuan? Contoh, akun di perusahaan A dan perusahaan B itu bisa saja berbeda. Kenapa berbeda? Misal akun perusahaan perbankan dengan akun perusahaan pertanian itu pasti berbeda. Nah, sehingga dikembangkanlah akun-akun yang cocok untuk di bagian perbankan. Karena perbankan pasti ada akun giro, ada akun deposito, ada akun KPR. Nah, kalau kalian lihat di laporan keuangan bank ya. Nah, jadi ada pengembangan sistem pembukuannya. Kemudian penyedia analisis laporan keuangan. Kenapa laporan keuangan perlu dianalisis? Ya tadi, poin utama dari segala utama informasi akuntansi itu adalah mengambil keputusan. Kenapa poin utamanya mengambil keputusan? Salah langkah aja manajemen dalam mengambil keputusan, ya, maka bisa saja berdampak pada perusahaan. Ya, karena yang mengatur perusahaan ini ketika didirikan, ya, pasti tujuannya adalah mencapai laba, ya, atau going concern, ya. Nah, agar perusahaan ini berjalan dengan baik, ya, maka perlu dianalisis. Apa dianalisis? Biasanya analisis laporan keuangan ini menganalisis tentang yang telah lalu. Yang telah lalu tahun-tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya dianalisis. Nah, kenapa dianalisis? Untuk mengambil keputusan di masa depan. Ya, contoh, kita ke depan mau jual, mau produksi misalnya pabrik sepeda. Kita ke depan mau produksi sepeda ini berapa unit. Nah, apa acuannya? Bisa mengacu pada
data yang sebelumnya. Oh, bulan sebelumnya terjual 300, bulan sebelumnya terjual 500, bulan sebelumnya terjual 400, bulan sebelumnya 200. Nah, bisa mungkin ada metodenya, ya ini masuk ke penganggaran perusahaan, ya. Oh, untuk ke depan kita pakai data ini, berdasarkan data ini mungkin perkiraan bisa terjual sekian. Nah, ada anggarannya. Nah, jadi perlunya analisis laporan keuangan ini juga untuk keputusan masa depan, ya ke depannya. Kemudian bisa sebagai penyedia pengambilan keputusan. Ya, ini tadi sama. Intinya semuanya sama, ya tujuannya adalah mengambil keputusan. Oke, itulah pentingnya akuntansi di dalam perusahaan. Nah, di sini ada stakeholder. Ya, stakeholder itu siapa? Pihak pemegang informasi. Ya, pihak-pihak yang memerlukan informasi keuangan. Ada dari pihak internal, ada pihak eksternal. Pihak internal itu adalah pihak yang berada di dalam perusahaan. Nah, yang siapa lagi yang perlu informasi keuangan? Itu ada juga pihak yang berada di luar perusahaan. Contoh yang di dalam perusahaan itu informasi keuangan ini diperlukan oleh pemilik. Ya, perlu nggak pemilik informasi keuangan ini perlu diketahui? Enggak perlu. Ya, pasti perlu. Kenapa? Ya, dia pengen tahu dia sudah mengeluarkan dana di dalam perusahaan tersebut. Nah, tujuan dia mengeluarkan dana adalah mendapatkan keuntungan. Ya, jadi walaupun tidak untung, setidaknya dia tahu bagaimana keadaan perusahaan yang dia bangun. Nah, perlu juga informasi untuk manajer, yaitu untuk mengambil keputusan di dalam kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan. Ya, entah itu dalam membeli barang atau dalam meminjam uang ke bank. Ya, contoh ini kita minjam nggak ke bank. Nah, itu perlu data informasi keuangan. Perlu nggak kita buat pelanggan ini kita kasih potongan biar terjual. Nah, maka sebelum melakukan keputusan, lihat dulu data keuangan. Ya, itu pihak manajemen ya yang memanage itu perlu sangat informasi tersebut. Nah, ada lagi pihak internal, itu ada karyawan, ya. Internal ini karyawan, ini masih internal, ya. Karyawan mungkin tahu perlunya informasi keuangan ya mungkin dari pihak bagian pemasaran, ya. Bagian pemasaran pengen tahu informasi keuangannya, mungkin nggak seluruhnya, tapi pengen tahu data penjualan-penjualan sebelumnya, berapa yang terjual, dana yang tersedia di perusahaan kita ada berapa. Nah, itu mungkin dibutuhkan oleh karyawan yang mungkin terkait di bidang-bidang masing-masing. Nah, itu yang dari internal. Sedangkan yang dari eksternal di sini ada kreditur, investor. Kreditur ini pengen tahu perusahaan kita tidak dalam banyak utang, ya. Kalau nggak banyak utang, berarti kreditur aman memberikan dana kepada perusahaan. Ya, bagaimana dia tahu nggak banyak utang? Maka perlu laporan keuangan perusahaan, dicek laporan keuangannya. Oh, data utang usaha akun utang usahanya saldonya kecil. Walaupun ada tapi kecil. Nah, maka masih ada peluang kreditur memberikan dana kepada perusahaan. Oh, tapi ternyata dilihat perusahaan ini utang usahanya angka saldonya besar, ya. Maka resiko kreditur memberikan dana. Kenapa? Perusahaan ini banyak utang. Ketika kita nanti beri dana, ya, maka ada kemungkinan tidak terlunaskan. Sedangkan di laba rugi perusahaan ini hanya berlaba sekian, tidak bisa mencukupi untuk membayar hutang. Nah, itu tujuannya kreditur perlu informasi keuangan suatu perusahaan, yaitu jikalau perusahaan melakukan peminjaman kepada pihak kreditur atau investor juga. Ya, kreditur itu dalam bentuk dana diterima perusahaan, tapi perusahaan akan membayar utangnya yang pokok dan sekalian bunga. Itu dapat dana dari kreditur atau dapat dananya dari investor. Ya, kalau dapat dana dari investor, ya perusahaan menerima dana, tapi ketika berlaba perusahaan akan memberikan keuntungannya kepada si pemegang saham. Ya, investornya sama kita bilang juga pemegang saham. Ya. Kemudian di sini masih ada pihak eksternal, pemerintah, ya. Pemerintah kenapa perlu informasi keuangan perusahaan? Dengan adanya aturan peraturan yang ada di Indonesia,
ya semua pihak yang memiliki penghasilan maka akan dikenakan pajak, terutama emang di pajak penghasilan ya. Nah, karena kita bahas perusahaan, maka ya perusahaan ini pasti akan memiliki penghasilan perusahaan. Ya, penghasilan perusahaan dikenakan pajak, maka ketika melaporkan pajak, perusahaan wajib melampirkan juga laporan keuangannya. Kemudian di sini ada juga customer. Ya, customer mungkin nggak selalu ya, setiap perusahaan informasi itu diberikan kepada customer. Ya, paling mungkin jikalau sifatnya seperti apa ya, retail ya, perusahaan retail, jadi saling berkaitan ya. Nah, tapi ini jarang sih customer perlu informasi keuangan, jarang. Nah, inilah pihak-pihak yang perlu informasi keuangan suatu perusahaan, baik dari pihak internal yang kita bahas ataupun dari pihak eksternal ya. Nah, akuntansi ini luas ya, sama seperti yang kalian pelajari sekarang. Kalian hanya berfokus pada akuntansi keuangan ya. Jadi yang kita pelajari ini maaf, yang kita pelajari ini sebenarnya salah satu pokok bahasan yang ada di dalam financial accounting atau akuntansi keuangan. Ternyata akuntansi itu dibagi lagi ya, ada di bagian akuntansi keuangan, ada di bagian akuntansi manajemen. Ini yang saya bilang ya, dalam mengambil keputusan di manajemen ya, ada metode-metode dalam mengukur ini. Nah, namanya akuntansi manajemen. Kemudian ada namanya akuntansi pemerintahan dan akuntansi sektor publik ya. Nah, kita belajar mata kuliah ini ya, akuntansi pengantar akuntansi niaga dan manufaktur itu anak dari akuntansi keuangan ya. Sebelum mencapai pemahaman kita lebih detail di akuntansi keuangan, kita belajar siklus akuntansi ya. Oke, masuk akuntansi dan tata buku. Ya, tata buku ini sebagian kecil sih dari akuntansi ya, karena tata buku ini bagaimana mencatat dari awal sampai terbentuknya laporan keuangan. Ya, maka dibilanglah tata buku. Ini istilah dulu ya. Nah, ini ya dari catat sampai menyusun laporan keuangan. Nah, mungkin udah ada standarnya, ada namanya penafsiran informasi ke keuangan. Ya, tata buku itu siklus akuntansi tadi yang kita bahas. Oke, asumsi akuntansi yang berlaku umum itu berdasarkan konsep entitas usaha. Ini maksudnya apa? Ya, ketika kita sebelum melakukan pencatatan, kita harus tahu entitas usahanya apa. Ya, jadi entitas usaha ini apa? Itu harus dicari tahu dulu ya. Kemudian unit pengukurannya bagaimana? Ya, karena unit pengukuran ini harus ditetapkan di setiap perusahaan, misalnya dalam mengukur persediaannya ya, atau dalam mengukur penyusutannya. Kemudian konsep keberlanjutan, konsep periodik, dan periode dan konsep akuntansi ya. Ini asumsi akuntansi yang berlaku umum yang diterapkan di Indonesia. Jadi tujuannya masuk ke konsentrasi atau program studi akuntansi ya, yaitu diharapkan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan akuntansi, di mana pengetahuan-pengetahuan tersebut nanti ketika sudah selesai dari pembelajaran kalian di sekolah tinggi ya, universitas ya, itu diharapkan ya informasi pengetahuan kalian yang kalian dapat itu bisa menjabat sebagai manajer akuntansi ya, atau asisten manajer akuntansi, di bawahnya manajer ya, atau di bagian penata buku ya, proses akuntansinya, atau mungkin di dalam pembantuan pembukuan. Nah, itu sub dari proses akuntansi, misalnya di bagian pembelian aja apa, kalau nggak salah saya jabatannya itu misalnya supplier accounting atau purchase accounting di bagian akuntansi pembelian, ini di bagian persediaan. Nah, kalau perusahaan yang besar biasanya bagian akuntansinya tuh banyak
dipegang oleh berdasarkan kegiatan bisnis ya. Oke, ini jenis perusahaan ya. Perusahaan itu ada yang laba, non laba. Perusahaan laba itu yang kita tahu ada jasa, dagang, manufaktur. Ini yang kita kaji ya. Jasa ini udah mungkin kalian kaji, ini kita kaji lagi dagang dan perusahaan manufaktur. Maaf kecepatan. Nah, bentuk perusahaan itu ada yang perorangan ya, ada yang persekutuan CV atau FA, atau PT, kemudian koperasi ya. Mungkin itu aja untuk materi kita di pengantar akuntansi ya, video materi kita di pengantar akuntansi. Kalau masih ada kurang paham, mungkin kalau supaya bisa lebih paham lagi, bisa cari sumber-sumber yang kalian dapat dari buku atau website yang mungkin valid ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.